Manning, ekonom dari Australian National University. Dia juga adalah Indonesianis, disebut Indonesianis dengan disiplin ilmu ekonomi, dan sudah berpuluh-puluh tahun mengamati ekonomi Indonesia dan perkembangannya, sehingga dia sangat ahli di dalam melihat ekonomi Indonesia. Kali ini dengan Pak Kris kita akan membahas mengenai kesempatan kerja, terutama kesempatan kerja untuk kaum muda di Indonesia. Saya ingin mulai dengan bertanya pada Pak Kris secara umum, bagaimana kondisi kesempatan kerja di Indonesia, terutama kemudian kesempatan kerja untuk kaum muda, karena Indonesia disebut akan mempunyai golden age of demography, di mana usia muda itu sangat banyak produktif, usia produktif muda sangat banyak, dan generasi tuanya lebih sedikit. Ya, ada semacam golden opportunity, demographic dividend. Tetapi dalam sementara itu ada persoalan mengenai kesempatan kerja untuk kaum muda, juga untuk penganggurannya, employment dan unemployment. Bagaimana Pak Kris melihat itu? Yes. Well, I suppose the first thing to note is that unemployment in Indonesia amongst young people relatively tinggi dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Dan itu satu fenomena yang sudah lama, sudah puluhan tahun sebenarnya. Jadi transisi dari sekolah ke angkatan kerja makan waktu lama, terutama antara mereka yang terdidik. So that's ada semacam pemborosan atau wastage ya daripada human resources di situ ya. I think itu fenomena pertama. Pada tahun akhir-akhir ini memang ada kecenderungan pengangguran itu menurun, tapi masih di atas negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi Indonesia sekitar 20% saya kira untuk kelompok usia 15 sampai 24. Masa penganggurannya relatif ya dapat dikatakan menengah ya. Kira-kira rata-rata saya kira 8-9 bulan. Tapi ada yang lebih dari setahun. Saya interpretasinya ada dua faktor. Satu, bahwa untuk mencari pekerjaan di Indonesia butuh banyak koneksi, terutama untuk kaum pendidik. Jadi karena proses mendapatkan pekerjaan banyak melalui koneksi dan keluarga, itu saya kira yang faktor yang penting dalam menentukan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Apakah fenomena ini juga terjadi di desa, atau karena kita juga punya masalah soal kaum muda di pedesaan dan kaum muda di perkotaan? Apakah mereka mempunyai problem yang sama? Saya belum mengamati di pedesaan ya, tapi yang jelas itu fenomena di perkotaan. Untuk dugaan saya ya, kalau untuk daerah pedesaan dengan berkembangnya sekolah menengah, SMP dan SMA, para mencari kerja dari pedesaan mungkin mengalami masalah yang cukup besar, karena mereka ingin mendapatkan pekerjaan di pabrik yang lebih stabil pekerjaannya misalnya, tapi tidak mempunyai saluran untuk masuk ya. Di hipotesa saya bahwa itu akan relatif sulit untuk mereka.
dibandingkan dengan mereka yang sudah dibesarkan di kota, dan mempunyai jalur-jalur, walaupun lamban juga, tapi punya jalur yang lebih mungkin lebih bisa berhasil ya. Kalau Pak Kris mengatakan salah satu faktor sulit mencari kerja adalah karena perlu koneksi. Kalau mencari kerja itu ini hipotesa saya. Betul. Saya juga belum mempelajari itu secara tetapi dalam. Maksudnya ini adalah gejala baru atau gejala lama kalau dari pengamatan? Saya kira itu juga gejala lama ya. Karena dulu kan pada zaman Orde Baru kebanyakan kan pekerjaan itu di pemerintahan. Yeah. Itu pekerjaan yang stabil, relatif stabil. Betul. Banyak orang gemar masuk pekerjaan tersebut. Tapi untuk masuk, bagaimanapun membutuhkan koneksi biasanya. Yeah. Yeah. Jadi mungkin itu terus menjadi semacam semacam ciri di pola, ada ciri daripada pasar tenaga kerja. Mungkin faktor lainnya adalah semacam segmentasi dalam pasar tenaga kerja, di mana perusahaan-perusahaan yang lebih mapan itu membayar gaji yang lebih tinggi. Jadi orang memang pada masa sekarang baru mencari pekerjaan yang lebih mapan itu. Indonesia mempunyai cirinya kan negara yang mempunyai sumber daya alam yang lebih kaya. Betul, ya. Betul. Dan pekerjaan, kalau orang bisa masuk pekerjaan itu memang gajinya lebih tinggi. Ya. Ya. Kalau di antara soal peluang kerja orang muda ini dari sisi perempuan dan laki-laki bagaimana Pak Kris melihat kesempatannya? Kini dari data resmi ya, dari data terutama data angkatan kerja dari Zakkanas ya. Kesempatan kerja untuk perempuan lebih sulit, jadi penganggurannya lebih tinggi ya. Sejak dulu, dan itu perbedaannya kalau misalnya laki-laki usianya 15 sampai 24 tahun itu kira-kira mungkin 15 sampai 20%, ya perempuan 25 sampai 30%. Belakangan ini ada kecenderungan gap itu malah menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Apa kemungkinannya? Karena Indonesia makin banyak ke sektor jasa dalam kesempatan kerja. Ada kemungkinan bahwa lebih banyak perempuan yang terserap di jasa. Itu hanya hipotesa. Misalnya di hotel, restoran, mungkin juga jasa bisnis, mungkin sebagai akuntan, itu yang ya, pendidikannya relatif tinggi. Tapi atau bidang pariwisata mungkin. Jadi saya hanya hipotesa, saya tidak tahu persisnya, belum dipelajari, setahu saya ya. Tapi jadi gejala ini ya, mengapa ini menurun, mengapa kelihatannya perempuan belakangan ini artinya cenderung kesempatan kerja untuk perempuan sekarang menjadi lebih tinggi. Ya, jadi lebih tinggi. Walaupun gapnya masih ada, masih tetap laki-laki lebih rendah tingkat pengangguran untuk pemuda. Perempuan. Oke. Ini ada hubungannya dengan tingkat pendidikan nggak Pak Kris? Ini untuk tingkat pendidikan yang relatif sama ya tetap. Jadi misalnya sama-sama SMA atau sama-sama SMK, ya lebih besar, lebih tinggi penganggurannya perempuan ya. So saya kira nggak langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan, karena ya untuk tingkat pendidikan yang sama tetap pada gap ya. Ya mungkin juga perempuan lebih lama mencari pekerjaan misalnya karena masuk atau keluarnya angkatan kerja dan melahirkan.
lainnya. Dan apalagi kalau memang proses pencarian pekerjaannya sulit. Kalau secara hipotetis dengan meningkatnya kesempatan kerja perempuan itu apakah terjadi semacam pergantian gitu, Pak Kris? Tadinya semula ingin merekrut laki-laki, kemudian diganti dengan entah dengan alasan apa, diganti perempuan atau maybe ada kemungkinan karena memang jenis pekerjaan yang tersedia lebih cocok untuk perempuan, apa dari segi misalnya mungkin dari fleksibilitas, misalnya waktu mungkin lebih banyak yang part time mungkin. Dan ini ciri-ciri banyak pekerjaan yang sektor jasa ya, yang agak berbeda dengan pekerjaan di sektor manufaktur, industri. So, again, ini sebagai hipotesa saja dari apa yang kami lihat dari data nasional. Terima kasih banyak Pak Kris. Pleasure. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak.